Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Kita bisa berjumpa kembali di masjid yang mulia ini untuk thalabul ilm. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Baik, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Pertemuan lalu telah dijelaskan tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cara bersisirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya rambut beliau, kata sebagian sahabat, itu panjang sampai pundak. Sebagian sahabat mengatakan rambut beliau pertengahan antara daun telinga dengan pundak, panjang. Sebagian sahabat mengatakan rambut beliau sampai daun telinga yang bawah. Sebagian mengatakan sampai pertengahan daun telinga. Itulah rambut-rambut yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian apakah memanjangkan rambut itu sunnah? Jawabannya tidak. Beliau memanjangkan rambut karena masyarakat dan kaumnya memanjangkan rambut. Jadi beliau mengikuti kebiasaan masyarakat dan kaumnya. Dan begitulah yang lebih baik, seseorang mengikuti kebiasaan masyarakat selama kebiasaan masyarakat itu tidak menyelisihi syariat. Dan itu berlaku dalam kebiasaan apapun, bukan hanya masalah rambut. Kalau menurut masyarakat, kebiasaan masyarakat yang baik itu rambut pendek, maka berambut pendek lebih baik. Kalau menurut masyarakat dan kebiasaan masyarakat itu semuanya tidak ada masalah, ya berarti mana saja bagus. Rambut pendek bagus, rambut panjang juga bagus. Kemudian Nabi juga pernah mengkepang rambutnya menjadi 4 kepangan. Rasulullah SAW meskipun rambutnya panjang, beliau juga merapikannya, menyisirnya, kadang juga memberinya minyak wangi, memberinya minyak rambut. Ya kadang juga minyak wangi. Tidak dibiarkan aur-auran ya, aut-autan, berantakan. Maka kalau kita berambut panjang, hendaknya merapikannya, membersihkannya, menyisirnya, dan juga menyampunya. Kemudian Nabi dalam menyisir itu tidak berlebihan, tidak berlama-lama. Dan beliau dalam menyisir memulai dengan yang sebelah kanan dahulu, baru yang kiri. Dan kebiasaan beliau dalam menyisir rambut atau model rambutnya terurai ke belakang atau dibelah tengah. Sekarang bab kelima,
Bab ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab kelima ini masih seperti bab yang sebelum-sebelumnya, membahas tentang sifat-sifat khalqiyah, sifat-sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sekarang terkait dengan uban, rambut yang beruban. Maka Rasulullah itu apakah memiliki uban? Kemudian uban beliau itu banyak atau sedikit? Kemudian ubannya itu di sebelah mana saja? Nah, nanti ada penjelasan hadis-hadisnya. Namun sebelumnya saya sampaikan ya sekilas saja bahwasanya uban beliau itu sedikit. Uban beliau sangat-sangat sedikit, tidak banyak. Dan itu ada di 3 tempat. Di rambut kepalanya bagian tengah, kemudian di pelipis antara daun telinga dengan mata, dan di bagian sini, jenggot ini, di bawah mulut yang bawah ini, antara dagu dengan bibir yang bawah ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa itu uban? Pengertiannya apa? Yaitu uban adalah berubahnya rambut dari warna yang asli, apakah itu merah atau yang lainnya, kepada warna putih. Berubahnya rambut dari warnanya yang asli, merah atau yang lain, karena ada orang rambut aslinya tidak merah. Berubah menjadi putih. Nah, itulah pengertian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari uban. Dan uban Nabi itu sangat sedikit. Beliau awet muda, sudah tua tapi ubannya hanya 14. Bahkan ketika beliau mau meninggal atau sudah meninggal, ubannya hanya 20 helai. Tapi bagi kita yang banyak ubannya, walaupun masih muda, jangan bersedih, Pak. Tidak ada pengaruhnya karena dosa, tidak ada. Karena ada sebagian orang beranggapan banyak uban ini masih muda, banyak ubannya, wah berarti dosanya paling banyak. Itu tidak benar. Ada orang-orang soleh yang masih berumur berapa juga ubannya banyak. Itu hanya salah satu keistimewaan beliau. Beliau awet muda. Penulis buku mengatakan, hadis yang ke-37, Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Dawud telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammam telah menceritakan kepada kami dari Qatadah. Qatadah ini seorang ahli tafsir, ya, dari kalangan tabi'in, buta sejak lahir buta, Pak. Tapi beliau sangat alim dan hafalannya sangat kuat. Imam Ahmad sampai mengatakan tidak ada orang yang melebihinya dalam keilmuan. Kalau yang semisalnya, yang setara banyak, tapi kalau yang melebihinya belum ada. Qatadah mengatakan, ia bertanya, dan Qatadah ini salah satu muridnya Anas bin Malik. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Rasulullah SAW mewarnai rambut yang beruban? Anas menjawab, karena jumlahnya hanya sedikit, maka beliau tidak membutuhkan pewarna, meskipun terdapat uban pada kedua pelipis beliau. Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia menggunakan pewarna rambut dari inai dan katam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Ahmad, Bukhari dan yang lainnya. Jadi Qatadah pernah bertanya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik sebagaimana kita ketahui dan telah disampaikan, beliau adalah perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan
hadis tentang sifat-sifat Nabi, baik itu sifat khalqiyah atau sifat khuluqiyah yang ada dalam kitab ini. Karena Anas bin Malik selalu bersama Nabi, safar ikut Nabi, mukim juga bersama Nabi. Dia dikenal dengan khadimur Rasul, pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kehidupannya selalu membantu Rasul, menyiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Maka beliau sangat paham tentang keseharian Nabi, tentang akhlaknya dan ciri-ciri fisik beliau sampai uban-ubannya juga. Dia ditanya apakah Rasulullah mewarnai rambutnya atau menyemir rambutnya, nama lainnya begitu, Apakah beliau mewarnai rambutnya, rambut ubannya maksudnya, atau menyemir rambut ubannya itu? Anas mengatakan karena jumlahnya sedikit, maka beliau tidak menyemir rambutnya, tidak mewarnai rambutnya, tidak butuh untuk mewarnai rambutnya. Jadi Anas secara tegas, dan dia melihat Rasulullah tidak pernah menyemir rambutnya, tidak menyemir rambutnya, gitu ya. Maksudnya rambut ubannya. Dan uban beliau sedikit, kata Anas, ubannya ada di kedua pelipis. Ada di kedua pelipis antara telinga dengan mata, sedikit sekali. Dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, dikatakan uban beliau ada di pelipis, kedua pelipis, dan juga di sini tadi, di bawah bibir, di atasnya dagu. Dan dalam hadis yang lainnya ada tambahan uban beliau di rambut kepala bagian tengah. Lalu Anas mengatakan bahwasanya adapun Abu Bakar itu menggunakan pewarna rambut atau menyembir rambutnya dengan menggunakan inai dan katam. Inai dan katam itu sejenis tumbuhan, Pak, yang memang digunakan oleh orang Arab dahulu untuk menyemir rambut atau menyemir uban. Kalau inai itu warnanya merah, kalau katam itu warnanya hitam. Nah, dan di sana ada larangan menyemir rambut atau menyemir uban dengan warna hitam. Tidak masalah menyemir uban. Yang penting tinggalkan yang warna hitam, tinggalkan hitam. Sehingga Abu Bakar menggabung antara katam dengan inai tadi, merah dengan hitam, sehingga warnanya ya kecoklatan begitu. Jadi apa hukumnya menyemir uban? Hukumnya boleh, Pak, ya. Tapi dengan selain warna hitam, dan lebih baik warna coklat gitu. Walaupun warna yang lain boleh. Kalau warna kuning nanti mencolok atau bagaimana. Hijau juga. Kalau hijaunya gelap ya tidak silau berarti. Bagaimana kalau menyemir rambut hitam, rambutnya sudah hitam, disemir dengan warna lain? Ya, ada sebagian ulama mengatakan rambut hitam kok disemir, ini tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kalau itu niatnya menyerupai orang kafir, maka haram gitu ya. Ada sebagian ulama mengatakan kalau rambut hitam disemir warna lain tidak masalah, kecuali kalau niatnya atau maksudnya menyerupai orang kafir. Karena banyak orang kafir itu rambutnya sudah hitam
disemir Pak ya. Kalau maksudnya itu haram, maka yang lebih baik menggabungkan dua fatwa seperti ini. Rambut hitam itu kan sudah rambut paling bagus, maka lebih baik tidak usah disemir. Tapi kalau tetap menyemir dan maksudnya menyerupai orang kafir, maka ini diharamkan. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis berikutnya, hadis ke-38. Ishaq bin Mansur dan Yahya bin Musa telah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Abdul Razak telah menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Thabit, dari Anas bin Malik. Ia berkata, aku pernah menghitung jumlah uban yang tumbuh pada rambut kepala dan jenggot Nabi SAW. Jumlahnya tidak lebih dari 14 helai rambut putih. Hadis sahih diriwayatkan Ibnu Hibban, Ahmad, dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya uban Nabi itu sangat sedikit. Di sini dijelaskan hanya 14 helai. Dan nanti di hadis yang lain dikatakan jumlah uban beliau itu 20 helai, gitu ya. Tidak bertentangan. Jumlah uban ini ada di semua Pak, di rambut kepala dan jenggot, dua ini. Dan jenggot tadi ini di sini dan di pelipis. Pelipis ini juga termasuk jenggot Pak. Batasannya sini sampai ya pelipis ini masuk IP. Itu tidak bertentangan, berarti maksudnya jumlah uban beliau 14 itu ketika beliau sebelum meninggal dia jauh-jauh hari. Tapi ketika beliau akan meninggal, itu jumlah uban beliau sebanyak 20. Hadis ke-39, Muhammad bin Al-Musanna telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Dawud telah menceritakan kepada kami dari Sima bin Harb, ia berkata, aku mendengar Jabir bin Samurah ditanya mengenai uban rambut Rasulullah SAW. Ia menjawab, jika Rasulullah SAW memakai minyak rambut, maka tidak ada uban yang terlihat. Namun apabila beliau tidak memakai minyak rambut, maka ubannya terlihat. Hadis hasan diriwayatkan Imam Ahmad, Muslim, dan yang lain. Di sini dikatakan oleh Jabir bin Samurah, seorang sahabat, bahwasanya Nabi SAW itu kalau memakai minyak rambut, ubannya tidak terlihat, gitu ya. Ini menunjukkan beliau punya uban, memiliki uban. Tapi kalau pakai minyak rambut, ubannya tidak terlihat karena tersamarkan oleh warna minyak rambut itu, sehingga seakan-akan tidak memiliki uban, gitu ya. Hadis ke-40, Muhammad bin Amru bin Al-Walid Al-Kindi Al-Kufi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami dari Syarik, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, hanya saja uban Rasulullah SAW jumlahnya sekitar 20 helai rambut putih.
Hadis dhaif diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nah, ini berarti ketika beliau mendekati ajalnya atau ketika beliau telah meninggal. Jumlah uban beliau sangat sedikit, yaitu 20 helai. Hadis ke-41, Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muawiyah bin Hisham telah menceritakan kepada kami dari Syaiban, dari Abu Ishaq, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Abu Bakar pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda telah beruban. Rasulullah SAW bersabda, Surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir, itulah yang telah membuatku beruban. Hadis dhaif diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan yang lainnya. Hadis ini dhaif tapi nanti dikuatkan oleh hadis yang sahih di hadis yang setelahnya. Ini hadisnya dhaif juga ternyata, Pak. Hadis yang setelahnya juga dhaif. Yaitu Sufyan, hadis ke-42, Sufyan bin Waqi' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Bishr telah menceritakan kepada kami, ia berkata dari Ali bin Saleh, dari Abu Ishaq, dari Abu Juhaifah, ia berkata, para sahabat pernah mengatakan, wahai Rasulullah, kami melihat Anda telah beruban. Beliau menjawab, surat Hud dan surat-surat yang semisalnya telah membuatku beruban. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadisnya dhaif. Jadi Rasulullah SAW itu beruban karena memikirkan tentang keadaan hari kiamat, memikirkan tentang hari akhir yang ada dalam surah Hud dan yang semisalnya, seperti surat Takwir, An-Naba, Al-Mursalat, Al-Waqi'ah dan yang lainnya. Karena surat-surat itu memang banyak berbicara tentang kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seperti melihat dengan mata kepalanya sendiri, hendaklah dia membaca surah An-Naba, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar dan Al-Insyiqaq. Nah, seperti surat yang lain tadi, seperti Al-Mursalat, Al-Waqi'ah, juga di sana ada ayat-ayat tertentu berbicara tentang hari kiamat sama. Nah, jadi kalau kita ingin tidak terlalu memikirkan dunia, lebih mengutamakan akhirat, hendaklah membaca surat-surat tersebut. Hadis ini dhaif, seandainya sahih, seandainya benar, karena hadis dhaif itu ya bisa jadi memang benar, Pak, ya, maksudnya beliau melakukannya atau mengamalkannya. Hanya saja memang Islam ini untuk kehati-hatian, maka para ulama betul-betul berusaha mengamalkan hadis-hadis yang sahih saja. Ya, banyak sekali hadis-hadis dhaif itu, ada hadis dhaif yang tidak terlalu lemah, dhaifnya ringan, ada yang dhaifnya berat. Ada juga sebagian perawi misalnya tabi'in, itu dia langsung mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini, padahal dia tidak mendengar langsung, Pak, ya. Nah, itu dianggap hadis lemah seperti itu. Padahal seorang tabi'in tadi juga terpercaya.
Tapi secara pelajaran ini benar dan bagus. Jadi beliau beruban gara-gara membaca surat Hud dan yang lainnya tadi, serta menghayati, mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya terkait masalah akhirat. Jadi bukan karena memikirkan dunia. Kalau kita mungkin beruban karena memikirkan dunia. Aduh, ingin beli mobil nggak tercapai-capai, sudah berapa tahun. Mau beli rumah juga begitu, memikirkan. Nah, itu tidak baik. Tapi kalau yang baik adalah memikirkan tentang hari kiamat. Hadis berikutnya, hadis ke-43, Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'aib bin Safwan telah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dari Iyad bin Laqid al-Ijli, dari Abu Rimsah at-Taimi, Taim ar-Ribab, ia berkata, aku menghadap Nabi SAW dengan mengajak putraku, kemudian aku mencari-cari beliau hingga ketika aku telah melihatnya, aku berkata kepada putraku, inilah Nabi Allah. Baginda Nabi SAW mengenakan 2 helai pakaian yang berwarna hijau. Rambutnya telah beruban dan berwarna kemerah-merahan. Hadis sahih dan sanadnya hasan. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama adalah hendaknya kita itu membawa anak-anak kita, putra-putra kita, putri-putri kita ke orang-orang yang besar, ke orang yang hebat, ke orang yang saleh, ke orang yang alim itu ke majelis mereka, ke pertemuan-pertemuan mereka. Kalau memang anak-anak kecil diperbolehkan hadir, supaya anak-anak kita itu mendapatkan faedah dari ilmunya orang saleh tadi, orang yang berilmu tadi, agar mereka mendapatkan ilmu, faedah dari akhlak dan adab sopan santun orang-orang yang besar tadi, yang saleh tadi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Rimsah at-Taimi ini. Dia membawa putranya, mengajak putranya menemui Nabi SAW. Dan hendaknya kita juga memperkenalkan anak kita itu kepada orang yang mulia tersebut. Ini Nabi Muhammad SAW. Oh, jadi anaknya tahu, oh ini tuh Nabi gitu. Sehingga bisa mencontoh. Kemudian Abu Rimsah mengatakan bahwasanya beliau mengenakan 2 helai pakaian berwarna hijau. Jadi memakai pakaian warna hijau boleh Pak ya? Di sini tidak ada keterangan hijaunya hijau murni atau ada warna yang lain. Bisa jadi murni hijau, bisa jadi ada campuran warna lain. Yang tidak boleh adalah memakai pakaian merah, murni merah. Tidak ada tambahan warna lain. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwasanya beliau telah beruban dan berwarna kemerah-merahan. Gimana ini seperti ini? Uban itu kan warnanya putih, tapi kok di sini kemerah-merahan. Beliau sudah beruban dan kemerah-merahan. Maka sebagian ulama mengatakan maksudnya kemerah-merahan itu karena pengaruh atau bekasnya minyak rambut tadi atau minyak wangi. Jadi uban itu warnanya putih Pak. Kemerah-merahan karena bekas minyak rambut atau minyak wangi, sehingga tersamarkan, sehingga kemerah-merahan begitu.
Tapi nanti di bab ke-6 dikatakan oleh sebagian sahabat itu Rasulullah menyemir, Pak. Kalau di hadis ini seperti kata Anas bin Malik, Rasulullah itu tidak menyemir rambutnya. Nah, sementara yang disampaikan itu dulu, Pak ya. Hadis ke-44, Anas bin Malik telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Suraid bin An-Nu'man telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb. Ia berkata, Jabir bin Samurah ditanya, apakah pada rambut Rasulullah terdapat uban? Jabir menjawab, rambut Rasulullah SAW tidak beruban, kecuali beberapa helai di belahan rambutnya. Apabila diolesi minyak rambut, maka minyak rambut itu menyembunyikan uban beliau. Hadis hasan. Hadis ini menguatkan hadis-hadis yang sebelumnya, bahwasanya beliau beruban. Tapi kalau diolesi minyak rambut, maka ubannya yang sedikit itu tidak kelihatan, tertutupi oleh minyak rambut itu. Kok seperti sudah hasan, Pak ya? 19 atau belum? Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, bab yang ke-6. Bab ke-6 tentang bab ma jaa fi khidhabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang pewarna rambut Rasulullah SAW. Nah, dalam bab ini dikatakan bab pewarna rambut Rasulullah SAW. Jadi para sahabat sendiri berbeda pendapat. Apakah Rasulullah itu memakai pewarna rambut, menyemir rambutnya, ataukah tidak? Nah, sebagian sahabat mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak memakai semir atau pewarna rambut untuk ubannya itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik. Tapi dalam hadis yang lain nanti disebutkan di bab ini oleh Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, Rasulullah memakai pewarna rambut dulu, Pak. Sabar dulu, ya, jangan pusing dulu, ya. Kayak emang sepertinya berbeda pendapat, apa namanya? Tapi sebagian kelompok yang lain, sebagian sahabat yang lain atau ulama yang lain mengatakan Rasulullah itu tidak memakai pewarna rambut, tidak memakai pewarna rambut. Jadi rambut beliau yang berwarna kemerah-merahan itu bukan pewarna rambut, tapi itu minyak rambut atau minyak wangi. Baik, hadis ke-45, Ahmad bin Malik telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hushaim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Malik bin Umair telah menceritakan kepada kami. Dari Iyad bin Laqid, ia berkata, Abu Rimsah telah menceritakan kepadaku, ia berkata, aku pernah menghadap Rasulullah SAW dengan mengajak putraku. Beliau bertanya, apakah ini putramu? Aku menjawab, benar. Aku bersaksi bahwasanya anak ini adalah putraku. Rasulullah SAW bersabda, kejahatannya tidak akan menjadi tanggung jawabmu dan kejahatanmu tidak akan menjadi tanggung jawabnya. Abu Rimsah berkata, aku melihat uban Rasulullah SAW berwarna merah. Jadi sahih
Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Abu Isa mengatakan hadis ini adalah riwayat terbaik dalam persoalan ini dan paling memberikan kejelasan. Karena riwayat-riwayat yang sahih menyebutkan bahwasanya rambut Rasulullah SAW tidak beruban kecuali hanya sedikit saja. Abu Rimsah adalah sahabat Rasulullah SAW yang bernama asli Rifa'ah bin Yasrib At-Taimi. Ini Abu Rimsah ini perawi hadis ini dari sahabat sebagaimana Abu Rimsah yang tadi yang mengajak putranya Pak ya. Mengajak putranya menemui Rasulullah SAW. Jadi kita dianjurkan untuk mengajak anak kita bertemu atau menghadiri kajian, majelis-majelis dan pertemuan dengan orang-orang yang mulia agar mereka mendapatkan keutamaan dan faedah-faedah yang banyak, ilmu dan adab. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah ini putramu? Abu Rimsah mengatakan, benar, aku bersaksi anak ini adalah putraku. Maksudnya untuk lebih meyakinkan Nabi, dia adalah putraku. Dan juga tentu untuk menunjukkan dia senang kepada anaknya gitu, ini anakku gitu. Karena memang biasanya seorang ayah itu senang pada anaknya. Wah, ini anak saya ini. Apalagi anak kita itu berprestasi gitu, Lalu Rasulullah SAW mengatakan, menjelaskan kejahatan, dosa yang dilakukan oleh anakmu, itu ditanggung oleh anakmu sendiri. Kamu tidak ikut menanggungnya atau memikulnya. Sedangkan dosa yang kamu kerjakan itu ya kamu pikul sendiri. Anakmu tidak ikut menanggungnya, maksudnya begitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Seseorang tidak akan memikul atau menanggung dosa orang lain. Kecuali kalau dia mengajarkan dosa itu pada orang lain, atau dia maksiat terang-terangan dan diikuti oleh orang lain, baru dia juga ikut memikul gitu, Pak. Dalam hadis ini dikatakan juga Abu Rimsah mengatakan melihat uban Rasulullah dan warnanya merah. Wallah merah ini maksudnya ya tadi karena bekas minyak rambut, Pak. Hadis ke-46. Tinggal 4 hadis lagi insyaallah. Sufyan bin Waqi' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, bapakku telah menceritakan padaku dari Syarik, dari Utsman bin Mauhab. Ia berkata, Abu Hurairah pernah ditanya, apakah Rasulullah SAW memakai pewarna rambut? Abu Hurairah menjawab, benar. Abu Hurairah menjawab dengan pasti, Pak. Rasulullah memakai pewarna rambut, semir. Hadis dhaif. Abu Isa mengatakan Abu Awanah meriwayatkan hadis ini dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab. Kemudian ia mengatakan dari Ummu Salamah. Nanti sekalian di akhir disebutkan kesimpulannya sebagai jelasnya bagaimana. Hadis ke-47, Ibrahim bin Harun telah menceritakan kepada kami, ia berkata, An-Nadhr bin Zurarah telah menceritakan kepada kami dari Abu Janab, dari Iyad bin Laqid, dari Jahdamah, istri dari Bashir bin Al-Khashashiyah. Ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW keluar rumah dengan melepas jalinan rambut kepalanya setelah selesai mandi. Di kepala baginda Nabi SAW terdapat pewarna rambut. Nah, ini dikatakan ada pewarna rambut gitu ya, dari inai atau pewarna dari inai bekas minyak rambut. Guruku ragu-ragu dalam meriwayatkan redaksi ini.
Hadis dhaif. Jadi Rasulullah SAW pernah setelah selesai mandi, beliau melepas, maksudnya mengeringkan rambutnya dengan apa namanya? Ya, supaya kering, supaya airnya jatuh. Kemudian dikatakan oleh Bashir bin Khashasyiyah bahwasanya beliau di kepalanya pas setelah selesai mandi mengkipas-kipaskan rambutnya itu, ternyata ada pewarna rambut dari inai. Nah, ini menunjukkan beliau memakai pewarna rambut dalam hadis ini. Hadis ke-48, Abdullah bin Abdurrahman telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Amru bin Asim telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Hamad bin Salamah telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Humaid telah menceritakan kepada kami dari Anas. Ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW diberi pewarna rambut dengan inai. Hadis dhaif. Di hadis ini juga dinyatakan beliau memakai pewarna rambut gitu ya. Hadis ke-49, Hamad berkata, Abdullah bin Muhammad bin Uqail memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku pernah melihat rambut Rasulullah SAW diwarnai saat berada di tempat Anas bin Malik. Dalam hadis ini juga dikatakan bahwasanya Uqail pernah melihat Rasulullah memakai pewarna rambut gitu ya. Jadi kok sepertinya bertentangan dengan hadis Anas, yang Anas mengatakan Rasulullah tidak memakai pewarna rambut. Ini sesuatu yang biasa, Pak. Sebagaimana yang kita katakan, ada sahabat melihat rambut Rasulullah sampai sini. Sahabat yang lain mengatakan rambut Rasulullah pertengahan. Ada yang melihat rambut Rasulullah sampai daun telinga, ada yang lagi sampai pertengahan daun telinga. Kemudian juga ada ini perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah kencing berdiri, maka dia telah berdusta. Siapa yang mengatakan Rasulullah kencing berdiri, maka dia berdusta. Ternyata ada riwayat lain yang sahih, seorang sahabat mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah kencing berdiri, gitu Pak. Maka ini sebenarnya tidak bertentangan. Jadi Aisyah radhiyallahu anha memang tidak pernah melihat Rasulullah itu kencing berdiri. Di rumah itu tidak pernah kencing berdiri. Hanya ada sahabat pernah saja. Mungkin Rasulullah ketika safar mungkin ya. Atau mungkin ketika akan perang melihat Rasulullah kencing berdiri. Jadi Rasulullah pernah kencing berdiri, tapi kebiasaan beliau tidak kencing berdiri. Kencingnya duduk, jongkok maksudnya. Bagaimana kesimpulan dari hadis-hadis tadi? Sebagian mengatakan begini, sebagian mengatakan begini. Saya bacakan kesimpulannya dari penjelasan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Alhasil kesimpulannya, anal hadis as-sahihah dalat ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu sya'rat yasirah la tahtamilul khitab. Bahwasanya hadis-hadis yang sahih menunjukkan kalau Nabi itu memiliki rambut-rambut uban yang sedikit. Tadi telah disampaikan 20. Sehingga tidak butuh untuk disemir, diwarnai. Sebagaimana dinukil dari Anas, kama nukila an Anasin radhiyallahu anhu wa ghairihi. Wa bihi qala jam'un min ahli al-ilm wa amama ru'ya min humrah wa dhunna annaha khidab faqad takunu min athari duhni aw min athari tib. Dan ini juga pendapat sekumpulan para ulama. Adapun
pendapat yang mengatakan bahwasanya uban beliau itu terlihat kemerah-merahan yang dianggap itu diwarnai dengan semir atau pewarna rambut, maka sebenarnya itu adalah bukan pewarna rambut tapi bekas dari minyak rambut atau minyak wangi. Itu pendapat sebagian ulama dan pendapat sebagian sahabat. Kemudian wa nuqila an ba'di sahabah radhiyallahu anhum al-jazmu bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khadab. Dan telah ada nukilan dari sebagian sahabat yang menyatakan secara pasti, ya, seperti Abu Hurairah tadi, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu menyemir rambut. Jadi uban beliau disemir. Tentu menyemirnya bukan warna hitam, karena itu tidak boleh. Wa ila hadza dhahaba ba'du ahli al-ilm ka Ibnu Katsir fil Bidayah wa Nihayah. Nah, ini pendapat sebagian ulama, termasuk pendapatnya Ibnu Katsir yang disebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Wa qalu man asbata al-khidab faqad asbata ilman zaidan wal musbitu muqaddamun 'ala an-nafi wallahu ta'ala a'lam. Dan mereka mengatakan, seperti Ibnu Katsir ini juga ikut mengatakan, berpendapat, siapa yang menetapkan bahwasanya Nabi SAW itu rambutnya disemir, diwarnai, maka berarti dia telah memberikan berita tambahan. Dia berarti memberikan berita tambahan itu, informasi tambahan. Maka yang menetapkan itu didahulukan daripada yang meniadakan. Berarti kesimpulannya adalah memang kebiasaan Nabi SAW adalah tidak menyemir rambut itu, tidak menyemir ubannya. Hanya saja berarti beliau pernah saja menyemir ubannya berdasarkan perkataan Abu Hurairah dan yang lainnya tadi. Berarti boleh bagi kita untuk menyemir uban kita, tapi dengan selain warna hitam, karena itu dilarang. Adapun rambut yang sudah hitam, maka lebih baik tidak usah disemir, karena itu rambut yang paling bagus sudah. Kajian sampai sini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.